Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan doa pelimpahan jasa atau patidana yang ditujukan untuk almarhumah Ibu Susi Chen atau Chen Minghung yang lahir pada tanggal 16 Mei 1971 dan wafat pada tanggal 15 April 2022. Dengan pelimpahan jasa atau patidana ini, apabila saat ini arwah Ibu almarhumah Ibu Susi Chen belum terlahir di alam yang berbahagia, alam surgawi, sesuai dengan harapan keluarga dan juga tentunya harapan kita semua, semoga arwah beliau segera terdorong terlahir di alam yang berbahagia dengan kekuatan pelimpahan jasa, dengan kekuatan timbunan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga dengan kekuatan doa-doa dari Handetolang sanak saudara dan famili. Dan juga semoga doa-doa atau parita-parita suci maupun suta yang akan kita baca akan memberikan pemahaman yang benar bagi keluarga yang ditinggalkan untuk segera menyadari dan untuk segera mengikhlaskan kepergian Ibu Susi Chen menuju alam yang lain. Marilah kita bersama-sama berkonsentrasi pada doa-doa suci yang nantinya semoga benar-benar akan mendorong, akan melancar arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, marilah kita bersama-sama membaca khotbah Sang Buddha, penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal dalam Sutta Makhluk Peta yang berada di luar dinding. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman, serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat kama yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya,
Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal. Marilah kita bersama-sama berkonsentrasi pada doa-doa suci yang nantinya semoga benar-benar berguna dan bermanfaat untuk melapangkan jalan almarhumah Ibu Susijen. Kita puji, kita agungkan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau Ibu Susijen selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Memuji memuliakan keluhuran Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddho, wicacarana sampano sugato lokawidu, anutaro purisa dhamma sarati, sata dewa manusanang buddho bhagawati. Memuji keluhuran Dhammanusati. Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ekipasiko Opanayiko Pacatang Veditabo Vinyuhiti. Memuji keluhuran Sangga Nusati. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Ojo patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Naya patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Samici patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Yadidang catari purisa yugani, Ata purisa pugala esa Bhagavato Sawaka Sanggo, Ahuneo bahuneo dakineo, Anjali karaneo anyutarang punyaketang lokasanti. Sacaryagata. Nati me sarnang anyang buddho me sarnang varang,
etena sacawa cena soti te kotus sabada nate me sarnang anyang damo me sarnang farang etena sacawa cena kotu me jaya manggalang nate me sarnang anyang sanggo me sarnang farang etena sacawa cena kotu me jaya manggalang. Marilah kita bersama-sama mengulang kembali khotbah Sang Buddha, wejangan Sang Buddha yang ditujukan untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga yang ditinggalkan segera menerima dan berkenan melepaskan, dan juga segera menyadari bahwa proses kematian yang dialami oleh salah satu anggota keluarga adalah proses alami, dan siapapun akan mengalaminya. Semoga keluarga yang ditinggalkan akan segera menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha, sutta tentang luka penderitaan. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini, sesuai dengan karmanya, harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini, dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci, dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu.
Renungkanlah keberangkatan dari orang-orang yang kau cintai, dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya dan membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi kesedihan. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha, syair seumpama gunung. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk, apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan. Tidak seorang pun yang akan terbebas, semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana, setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan yang termulia. Ia yang yakin pada tata gata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada Sangha, teguh lurus dan penuh perhatian, maka Sangha nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu, keyakinan, sila, kepercayaan dan penebusan pada Dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarkanlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana. Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak,
Aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Tak lupa kita panjatkan doa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga yang ditinggalkan bebas dari kesulitan, tanda-tanda jelek, dan juga mimpi-mimpi buruk. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semua lenyap berkat kekuatan Sangha. Sang Buddha mengatakan, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap, bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Semoga Ibu Almarhumah Ibu Susi Chan segera menyadari dan segera meninggalkan segala bentuk kemelekatan terhadap apa yang beliau pernah punyai dan terhadap keluarga, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma yang pernah diperbuatnya semasa hidupnya. Kita renungkan Pansukulagata. Anicca vata sankara upadavaya dhammena upacitva nirojanti tesang vupasamo sukom. Tibalah saatnya keluarga, khususnya putra dan putrinya, akan diingatkan oleh pesan moral Sang Buddha, yaitu tentang pengorbanan, tentang kasih sayang yang pernah diberikan seorang ibu, seorang mama. Dengan selalu mengenang pengorbanan dan cinta kasih dari orang tua kita, dari ibu kita, dari mamah kita. Sekalipun orang tua telah tiada, semoga rasa bakti, rasa hormat akan selalu terpelihara dan bertekad keluarga yang ditinggalkan tetap menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kematian dari orang yang dicintai, sukar terlukiskan penderitaannya. Tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, ibu merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya. Dan air mata berderai jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya.
Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mama atau ibu hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, para makhluk suci nan luhur budinya, pada kesempatan ini kami melakukan doa pelimpahan jasa yang kami tujukan untuk melapangkan jalan almarhumah Ibu Susichen atau Ce Ming Hung. Dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pelimpahan jasa, dengan kekuatan timbunan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan doa dari Handetolan sanak saudara family, semoga apa yang kami lakukan ini bisa melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga doa yang kami panjatkan, suta dan parita maupun khotbah Sang Buddha yang kami ulang ini, akan menyadarkan keluarga yang ditinggalkan untuk segera mengikhlaskan kepergian Ibu Almarhumah Susichen menuju alam yang lain. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Ibu Almarhumah Susichen. Dikatakan oleh Sang Buddha, kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya. Sungguh setiap keluarga, terutama yang sudah dewasa, kemungkinan besar pernah mengalami kesedihan karena ditinggal kematian oleh salah satu anggota keluarga. Sungguh berat, sungguh sedih ditinggal kematian dari orang-orang dekat kita. Orang yang sudah lama berkumpul sekian tahun, begitu tiba-tiba berpisah dengan kita dengan beberapa penyebab kematian. Namun Sang Buddha berpesan bahwa engkau akan sia-sia terlalu lama mengalami kesedihan, ratap tangis, menangisi orang yang telah meninggal. Sebab ditangisi dengan cara apapun, orang yang telah meninggal tidak akan pernah kembali. Hal yang bijaksana yang dapat kita lakukan yaitu menunjukkan bakti dan perhatian kepada seseorang yang telah meninggal di kalangan umat Buddha dengan istilah pelimpahan jasa. Keluarga yang ditinggalkan Ibu Melisa telah memahami ajaran Sang Buddha. Ini dibuktikan beberapa kali mengirim atau berdana makanan di wihara dipersembahkan kepada biku, dan jasa kebajikan dilimpahkan kepada leluhur arwah dari Ibu Susichen. Semoga terdorong terlahir di alam yang berbahagia. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh segenap umat Buddha untuk menunjukkan rasa bakti dan rasa hormat kepada yang telah meninggal. Salah satunya yaitu memberi pelimpahan jasa dengan berdana makanan kepada biku. Ada cara yang lain, yaitu memohon, meminta
biku untuk membawakan doa atau parita-parita. Jasa kebajikan dari membaca parita, membaca doa itu dilimpahkan untuk leluhur yang telah tiada. Dan juga di hari-hari tertentu juga keluarga-keluarga Buddhis untuk mengenang jasa dan pengorbanan dan perhatian kepada yang telah meninggal. Setiap tahun beberapa kali mengadakan atau diikutkan doa-doa yang diselenggarakan di wihara, misalnya saja di saat Chengbing di bulan April, kemudian Ulambana, maupun pelimpahan-pelimpahan jasa di hari-hari tertentu. Hal-hal yang kita lakukan ini dengan satu tujuan, apabila leluhur kita yang telah tiada yang meninggal tidak atau belum menempati alam yang berbahagia, dengan bantuan sanak keluarga yang masih hidup ini akan bisa mempelancar perjalanan menuju alam yang berbahagia. Semoga niat baik dari keluarga Ibu Melisa setiap saat beberapa hari ini mengirim makanan dipersembahkan kepada biku, benar-benar jasa kebajikannya sampai kepada leluhur Ibu Susechen dan mendorong terlahir di alam yang berbahagia, alam surgawi. Dan setelah terlahir di alam yang berbahagia, Ibu Susechen selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mempunyai kemudahan-kemudahan hidup, kelancaran-kelancaran dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis. Dan semoga arwah beliau dengan dukungan kita semua benar-benar terdorong terlahir di alam surga bahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita limpahkan jasa kebajikan dari memberi doa ini sepenuhnya untuk almarhumah Ibu Susechen. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Susechen atau Chen Minghung. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Susechen. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Masata. Semoga para dewa, para Brahma, dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabisata bawantu sukitata. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat, apabila saat ini arwah Ibu Susechen belum terlahir di surga bahagia, Buddha Amitabha beserta para sucinya menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya.
Kita nenfok untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Doa kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa pelimpahan jasa atau patidana yang kita tujukan untuk Ibu Almarhumah Ibu Susi Chen atau Chen Minghung. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua, Ibu Almarhumah Susi Chen segera terlahir di alam yang berbahagia menjadi kenyataan. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.